menjawab rasa penasaran tersebut, mari langsung kita simak saja tausiah, sharing sekaligus pengalaman yang akan disampaikan oleh Ustadz Dedi Soeharto. Kepada Ustadz Dedi Soeharto kami silahkan Bapak. Daun salam tersenyum, tertiup angin dan jatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati mentor saya ini, role model ya, yang saya banggakan dan saya kagumi, Bapak Untarto, Bapak Kapus kita gitu ya. Alhamdulillah, karena itu saya sangat bahagia ketika kemudian diundang ya, diundang. Terlebih undangannya cukup menarik, rupanya saya diminta untuk bedah buku yang saya tulis tahun 2011 kalau tidak salah, berjudul Keluarga Qurani yang diterbitkan oleh Gramedia. Buku ini adalah bedah buku yang kedua Pak, karena yang pertama itu di Penang, Malaysia. Setelah itu nggak ada yang ngebedah buku ini sampai kemudian datanglah saat yang kedua ini. Jadi terima kasih nih buat teman-teman Bea Cukai yang sudah berkenan mengundang bedah buku yang kedua saya tentang keluarga Qurani. Sehingga pada peringatan Nuzulul Quran kali ini kita beri nama apa tadi? Al-Quran sebagai panduan untuk keluarga. Sekali lagi terima kasih, saya sangat berbangga ya dan berbahagia. Ya, saya akan coba mulai Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Tadi udah disampaikan santunan ya. Mudah-mudahan itu sebagai tanda ya bahwa yang hadir pada kesempatan kali ini, baik yang mendapatkan santunan maupun kita semuanya mendapatkan Lailatul Qadarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di dalam salah satu hadisnya nih sebelum masuk materi saya sangat senang menyampaikan hadis Nabi yang disampaikan kepada para sahabatnya. Beliau menyampaikan, jadi Nabi itu kalau bertemu bulan Ramadan, beliau selalu menyampaikan, qad ja'akum syahrul Ramadan syahrul mubarak. Sungguh telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Kenapa berkah? Wah, itu bisa saya kupas, mungkin bisa berjam-jam. Pertama, kata ba'alaikum siyamahu. Allah wajibkan atas kalian ibadah puasa. Ibadah yang luar biasa. Saya punya buku tipis tentang Ramadan dan saya bahas tentang kenapa ibadah puasa itu beda sama yang lain-lain. Tapi bukan kesempatannya sekarang ya. Yang jelas ibadah puasa ibadah yang sangat luar biasa. Bapak Ibu sekalian, para shaimin, shaimat adalah orang-orang yang berpuasa, maka berbahagialah. Jadi kata ba'alaikum siyamahu. Kemudian di dalam bulan Ramadan itu taftahu fihi abwabul jannah, dibukakan pintu-pintu surga, ya. Wah, luar biasa. Waktu lagu fihi abwabul jahim, dan ditutup pintu-pintu neraka. Waktu lagu fihi asyayatin, waktu lagu fihi asyayatin, dan dibelenggu setan-setan, gitu. Setan-setan dibelenggu nih. Itu ada maknanya itu. Wah, kalau setan dibelenggu gimana? Ya artinya pada kesempatan ini adalah jati diri kita, karena nggak ada setannya gitu. Kalau mohon maaf nih Pak Kapus, kalau Pak Kapus marah-marah di bulan Sya'ban, Pak Kapus bisa bilang, Pak Dedi saya digoda setan gitu, mohon maaf saya marah-marah gitu. Tapi kalau bulan Ramadan ini Pak Kapus misalnya marah-marah nih sama Pak Ribut lah atau siapa gitu kan, Pak Kapus jawab gitu, saya nggak percaya Pak Kapus. Orang setannya lagi dibelenggu ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kalau pada hari ini kita kelihatan pemarah, kita kelihatan kasar sama istri, kita kelihatan nggak bagus sama anak, ya itulah jati diri kita. Itulah jati diri kita. Dan di dalam bulan suci Ramadan itu dikatakan fihi laila khairum min alfi syahrin. Fihi laila khairum min alfi syahrin. Pada bulan Ramadan itu ada satu malam yang malam itu kualitasnya lebih baik daripada 1000 bulan. Kira-kira berapa tahun Bapak Ibu sekalian? 83 tahun 4 bulan gitu ya. Padahal umur kita nih Pak Un, mohon maaf,
belum tentu mencapai 83 tahun 4 bulan ya. Bapak ibu saya meninggal usia 69 tahun, nggak nyampe 83 tahun 4 bulan. Dibandingkan dengan Lailatul Qadar, jauh, jauh banget. Makanya hadis ini ditutup dengan satu ujung yang menarik. Menarik. Saya ini orangnya suka observasi gitu ya. Jadi saya tertarik banget. Ujungnya itu gini. Man hurima khairaha faqad hurim. Jadi kata hadis ini, siapa yang diharamkan mendapatkan itu semua tadi, termasuk Lailatul Qadar di dalamnya, nggak bakal ketemu kecuali nanti di dalam bulan Ramadan yang akan datang. Dan itu belum tentu kita akan ketemu dengan bulan Ramadan. Karena itu mari kita manfaatkan bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Para saimin, saimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, kita masuk ke materi sekarang ya, tentang panduan Al-Quran dalam tadi membina keluarga. Di dalam rangkaian ayat Al-Quran tentang bulan suci Ramadan, Allah sebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan suci Ramadan itu bulan diturunkannya Al-Quran. Ya, yang dia itu sebagai petunjuk dan penjelas atas petunjuk itu dan juga sebagai pembeda. Karena itu menurut saya tepat sekali apa yang dibahas pada kesempatan kali ini oleh Pusdiklat Bea Cukai ya. Ketika kita memperingati Nuzulul Quran, maka kita memperingati tentang betapa diturunkannya Al-Quran itu pada bulan suci Ramadan. Dan Bapak Ibu sekalian, ya, bulan suci Ramadan adalah salah satunya bulan yang disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Padahal sebelumnya ada 4 bulan yang hebat. Nah, kalau ada yang bisa menyebutkan 4 bulan hebat ini, saya kasih buku. Nah, ini buku saya yang terakhir, judulnya Samudra Pesona, ya. Boleh jawab ya Bapak Ibu sekalian ya. Ada yang disebut dengan Ashhurul Hurum, 4 bulan haram. Jadi sebelum bulan Ramadan ini tampil sebagai hero, ada 4 bulan yang dianggap hebat di dalam Jazirah Arab. Namanya 4 bulan haram. Ada yang bisa menjawab 4 bulan haram itu? Silahkan. Sebelah kanan, sebelah kiri. Ibu yang pakai baju biru dulu saya lihat. Silahkan. 4 ya. Kalau 4 betul, silahkan. Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ya subhanallah, Allahu Akbar. Mangga. Wah, ini tanda dapat Lailatul Qadar kelihatannya nih ibu ini. Aduh, subhanallah Pak Un, luar biasa. Ustadzah. Kayaknya didikannya Pak Kapus ini. Luar biasa tuh. Semangat ya. Nanti boleh ada apa namanya hadiah lagi kalau nanti ada pertanyaan berikutnya ya. Jadi dulunya itu bulan Ramadan tuh nothing gitu, nggak terlalu dikenal sama orang-orang Arab gitu. Yang dikenal tuh the Fantastic Four. Jadi 4 bulan haram yang tadi disebutin, Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah sama Muharram ya. Nah makanya kita harus belajar sama Ramadan nih. Bagaimana jadi from zero to hero, dari rakyat jelata menjadi orang hebat ya. Bulan yang meningkat karirnya itu bulan Ramadan Pak Un. Bulan Ramadan. Saking hebatnya bulan yang lain nggak disebut di dalam Al-Quran, tapi bulan Ramadan disebutkan. Nah, salah satu keutamaan bulan suci Ramadan adalah turunnya Al-Quranul Karim. Baik, saya mohon ditayangkan apa yang mau saya sampaikan. Nah, saya mau berkisah tentang bagaimana Al-Quran yang diturunkan di dalam bulan suci Ramadan, karena kita memperingati itu ternyata bicara tentang keluarga. Ya, baik. Nah, ini ya. Ini ya alhamdulillah tuh berkat rahmat Allah juga ya. Tahun 2009 saya diminta datang ditugasin lah ke Amerika, kebetulan di Washington. Ceritanya saya bawa buku saya yang pertama judulnya Quranic Question.
Coba buku sana, ketemu dengan Pak Dubes, saya kasih bukunya ke beliau. Waktu itu saya sama Pak Sutardi, Pak Un. Saya mengawal Pak Tardi. Saya bilang, Pak Tardi, saya punya buku nih Pak. Saya mau kasih ke Pak Dubes boleh? Oh boleh Pak Dedi. Saya izin dulu kan, Pak Tardi ketua rombongan soalnya waktu itu. Pak Tardi orang Bea Cukai ya. Nah, jadi akhirnya saya kasihin, ternyata mereka tertarik. Lalu dibedahlah buku di Maryland. Maryland itu kalau di sini, kalau ini Jakarta, ini Washington, nah Maryland itu Bogor kurang lebih Pak Un, Maryland. Nah, saya bedah buku di Maryland. Bedah buku di keluarga-keluarga Muslim Indonesia yang ada di sana. Tapi mereka berkeluarga itu udah, misalnya yang laki-lakinya Indonesia, istrinya udah orang Amerika. Anak-anaknya udah pada ini, bule-bule gitu, udah lari-lari gitu. Ada sekitar 100 orang lah waktu itu. Kalau istrinya lah, Indonesia, laki-lakinya orang Amerika gitu, udah campur gitu, tapi mereka Muslim, ya. Nah saya ceramah di sana, jadi ya alhamdulillah begitu saya bedah buku juga waktu itu Quranic Question, mereka sangat menyambut tuh Pak Un, sangat menyambut gitu. Makanya saya, waduh luar biasa nih sambutannya gitu. Lalu habis itu pulang ke Indonesia, saya menulis buku lagi judulnya Negaraan Qurani. Tahun 2010 saya ada kesempatan lagi ke San Francisco. Dan seperti biasa, saya kebiasaannya kemana-mana bawa buku. Kayak sekarang kesini barusan saya bawa buku. Saya bawa buku, saya coba cari orang Indonesia sana, ketemu, saya kasih buku. Saya diundang lagi ke pengajiannya itu. Pengajian di situ di San Francisco. Sama Ustadz Yusuf kalau nggak salah namanya. Pak Didi mau nggak ini ceramah di sini tentang apa? Tentang hadis. Oh saya bilang saya hadis saya mau. Tapi kalau mau bedah buku boleh. Oh mau bedah buku boleh. Akhirnya saya bedah buku lagi di situ. Bedah buku saya yang Negaraan Qurani di situ. Kemudian sambutannya bagus juga gitu. Nah dari situ saya merasa bahwa ini ada perasaan keterpanggilan saya itu. Mereka orang yang jauh dari Indonesia. Mereka ada di negeri-negeri jauh, ada di Washington, ada di negeri San Francisco, itu di Amerika sana. Saya merasa terpanggil tuh. Bagaimana saya ikut memberikan dukungan kepada mereka gitu, yang jauh dari keluarganya di Indonesia dan mereka tetap mempertahankan keimanan di sana dan sebagainya. Nah, sepulangnya saya pulang dari San Francisco sekitar Oktober 2010 itu, tiba-tiba Allah mengilhami saya. Waktu itu momennya Idul Adha. Itu tiba-tiba saya merasa, wah, saya dapat ide ini untuk menulis buku yang mau saya ceritakan ini. Gitu. Jadi tiba-tiba kayak puzzle-puzzle itu pada berterbangan terus mampir tuh di kepala saya tuh, mampir. Gitu. Kalau buku saya pertama Quranic Question saya tulis sekitar 1 tahun. Buku kedua saya Negaraan Qurani saya tulis sekitar 1 tahun 8 bulan. Nah, Keluarga Quran ini hanya 4 bulan saya tulis. Itu waktu itu tercepat. Versi saya waktu itu tercepat. Jadi saya merasa, wah ini memang Allah memberikan ilham buat saya. Ya, jadi dari situlah saya kemudian banyak puzzle seperti kayak semacam dapat ilham gitu. Kemudian masuk di dalam diri saya. Baik, next kita lanjutkan. Oh saya bisa gini ya? Ya oke. Sebentar. Balik lagi tolong, balikin lagi. Balik lagi. Rupanya saya mencet juga. Jadi ternyata Bapak Ibu sekalian, tiba-tiba kayak Allah berikan ilham itu, saya mengamati tentang 2 hari raya yang kita akan alami dan selalu kita alami. Pertama adalah hari raya Idul Fitri ya, nanti sebentar lagi Bapak Ibu pasti bergembira itu dengan Idul Fitri, dan nanti ada lagi yang namanya hari raya Idul Adha. Ya. Allah menciptakan 2 hari raya ini sangat luar biasa gitu. Dan kalau kemudian kita bedah ternyata 2 hari raya ini itu bicara tentang 2 hal besar. Yang pertama dia bicara tentang 2 rukun Islam. Kalau ibadah Idul Fitri itu bicara tentang ibadah puasa. Nah kalau Idul Adha dia tidak bicara tentang ibadah puasa, dia bicara tentang ibadah haji. Meskipun di dalam kerangka hari raya Idul Adha kita juga melaksanakan puasa sunnah. Tetapi
concernnya sedemikian rupa itu berbeda. Nah, kalau ibadah puasa ternyata itu lebih mengarah kepada kesalihan pribadi. Ya, meskipun tadi ada santunan gitu, tapi pada intinya itu kesalahan-kesalahan bersifat pribadi. Tetapi kalau Idul Adha, kalau siapa yang pernah pergi haji itu merasakan, itu adalah persoalan-persoalan yang sosial yang kita hadapi. Bagaimana kita berkumpul, bagaimana kita wukuf di Arafah dan sebagainya dan sebagainya. Jadi saya merasa indah sekali. Pengalaman saya menulis buku ini membuat saya semakin jatuh cinta sama Islam, Pak Un. Gila ini agama saya ini. Ini dulunya saya nggak ini saya tiba-tiba, wah ini gila, ini agama ini luar biasa. Dia sudah memberikan kepada kita tentang bagaimana ngebina seorang pribadi secara individual, lalu dia juga fokus kepada bagaimana kita membina keluarga. Wah, saya begitu, pada saat saya menulis ini saya merasakan energi yang luar biasa. Wah, ini luar biasa ini gitu. Luar biasa. Dan alhamdulillah buku ini sangat mudah ya diterbitkan. Tiba-tiba saya ajukan ke Gramedia tanpa ada penolak, ini diterbitin sama Gramedia. Jadi memang Allah takdirkan demikian. Jadi ada relasi mengenai itu. Kemudian juga ada relasi masalah spiritual dan fisik. Spiritual dan fisik. Spiritual, wah itu luar biasa di dalam ibadah puasa kita. Itu sangat spiritual gitu. Ya, karena itu saya katakan kan bagaimana ibadah puasa itu sangat luar biasa. Ibadah yang kata di dalam hadis ke situ wa ana ajzibi li wa ana ajzibi. Kalau ibadah-ibadah yang lain ya, di dalam salah satu hadis dikatakan innamal amalu bini abdam lahu. Seluruh amal-amal anak Adam itu adalah untuk dirinya. Gitu. Itu dibilangnya gitu. Ya. Kemudian yudha'afu al-hasanah ya, asyra amsalihah. Dibalas nih satu kebaikan itu dengan 10 ila sab'ati mi'ati dhifin, sampai 700 kali. Bapak Ibu bayangkan kalau ibadah-ibadah yang lain, misalnya ibadah apa? Baca Quran. Katakanlah alif lam mim gitu. Ada 3 huruf. Dikaliin 10, dapat hasannya berapa? 30. Bisa juga 3 ini dikaliin berapa? Dikaliin berapa tadi? Sab'i mi'ati dhifin, 700. Kira-kira banyak enggak tuh? Mungkin kita kebayang banyak ya. Misalnya kita, Allah takdirkan kita bisa berinfak 1 miliar. Kira-kira kalau kita dibalas dengan 700 kali berapa itu Bapak Ibu? 700 miliar. Banyak nggak Bu? Banyak. Dibandingkan dengan ibadah puasa kira-kira banyak apa sedikit? Nah, ternyata dibandingkan dengan ibadah puasa itu boleh jadi sedikit. Karena kalau ibadah puasa rumusnya li wa ana jazibi. Dia itu untukku kata Allah dan aku yang akan membalasnya. Aku yang akan membalasnya kata Allah. Jadi Allah bisa kasih nilai berapa? 0. Ini orang puasa-puasaan ini nggak ada gunanya. Puasa masih marah-marah juga. Puasa masih berantem juga. Puasa masih kasih nilai 0. Tapi bisa juga dikasih berapa nilainya? 700 miliar. Sama dengan yang tadi. Yang orang berinfak 1 miliar dalam bulan Ramadan dikasih kali 700 miliar. Sama berarti. Oh sama kan? Iya. Tapi kata Allah bisa aja dikasih lebih dari itu. Dikalikan ribuan triliun, dikalikan jutaan triliun. Itulah puasa. Makanya ada satu hadis yang saya sangat senang. Hadisnya bunyinya gini. Lis-shaimin farhatan. Bagi orang-orang yang berpuasa ada 2 kegembiraan. Farhatun ingda iftarihi. Satu kegembiraan yang pertama sebentar lagi. Beduk maghrib, dar. Tuh. Apa katanya? Ya kita kan pasti berbuka tuh senang. Tapi yang penting wa farhatun ingda liqa'i rabbi. Jadi nanti yang penting yang kedua, ketika di akhirat, apa yang terjadi dengan akhirat? Tiba-tiba nih kita merasa aduh sholat kita ya sholat berjamaah tapi nggak ada sholat sunnahnya misalnya kurang gitu. Tapi ternyata puasa kita bagus.
Maka nanti saat-saat ketika kita ketemu dengan Allah, Allah akan tunjukkan itu amal kalian. Wah, itu lebih dari 100 miliar tadi, 700 miliar, itu lebih dari itu. Kita baru ternyata, oh rupanya itu karena apa? Ternyata kata Allah, itu karena kamu dulu puasa, benar-benar puasa. Puasanya bukan hanya menjaga lapar, bukan hanya jaga minum, tapi juga menjaga nggak marah, menjaga perasaan, menjaga empati, menjaga segala macam. Nah itu kita kalau udah sampai gitu, sampai ke level lalakum tatakun, lalakum tatakum. Jadi orang-orang yang bertakwa, ya. Jadi ada relasi spiritual dan juga relasi fisik, dan yang sangat jelas ada relasi pembinaan pribadi untuk Idul Fitri dan relasi pembinaan keluarga untuk Idul Adha, ya. Baik, kita lanjutkan. Next, boleh pakai next aja deh, biar nggak bentrok. Next, oh enggak ya, ya udah saya aja. Ya, jadi kemudian Al-Quran ini begitu perhatian dengan keluarga, maka bikin satu model. Model itu dalam rangka apa? Supaya kita itu kalau kita ngelihat model itu kan gampang ya. Kalau kita, wah gimana sih keluarga yang hebat itu, misalnya begitu. Nah kalau dibikinin model gampang. Maka dibuatlah model keluarga teladan. Dan ternyata keluarga teladan ini adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Makanya keluarga inilah keluarga yang setiap tahun diperingati pada saat Idul Adha, pada saat perayaan haji. Ya kan? Itu kan sa'i itu adalah peristiwanya Siti Hajar. Jumroh itu peristiwanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang melempar setan. Ya kan? Dan lain sebagainya di sana, tawaf segala macam. Itu semua adalah peristiwa dari satu keluarga ini. Makanya saya kemudian tertarik dengan keluarga ini. Nah, maka kita akan coba lihat apa saja sih keluarga ini. Oke. Kayaknya nggak bisa dibantu. Next. Nggak bisa ya? Ada problem nih. Oke. Baik. Mungkin saya bicara keseluruhannya dulu supaya kita mendapatkan gambaran utuh dulu. Yang pertama, keluarga Nabi Ibrahim ini adalah dia memiliki landasan keimanan yang kokoh. Keimanan yang nggak main-main, keimanan yang benar-benar. Jadi keluarga yang penuh perhatian dengan keimanan. Makanya ini harus menjadi inspirasi buat kita untuk menanamkan nilai keimanan kepada keluarga kita. Gitu ya. Di bulan suci Ramadan ini ajak dialog, ajak ngobrol. Kalau saya di bulan Ramadan ini saya kasih kuis buat keluarga saya gitu ya. Biar mereka jawab gitu kan. Nanti yang benar dapat hadiah. Mereka senang. Yang kedua, keluarga ini memiliki visi dan misi hidup. Visinya luar biasa. Makanya dikenang sepanjang sejarah ya, punya legacy. Keluarga ini juga memiliki akidah yang benar terkait sumber daya rezeki. Nanti akan kita lihat. Keluarga ini juga mereka nggak nunggu-nunggu. Mereka cepat gitu. Begitu mereka udah punya visinya, mereka realisasikan. Kemudian mereka memiliki juga perhatian terhadap kepemimpinan. Nanti kita lihat ya. Punya perhatian juga terhadap kaderisasi. Ingat, dua-duanya anak dari Nabi Ibrahim alaihissalam adalah nabi. Nabi siapa? Nabi Ismail dan Nabi Ishak alaihissalam. Ya. Kemudian mereka juga punya komunikasi yang excellent. Keluarga ini nih, keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu mereka memiliki kecepatan dalam bertindak. Jadi cepat dalam bertindak, gitu ya. Luar biasa, nanti bisa kita lihat. Lalu mereka memiliki kemampuan amal jama'i, bekerja tim, gitu ya. Ini untuk bikin acara begini kan pasti ada timnya nih. Mereka bekerja sama. Dan mereka memiliki networking yang luas. Networking apa? Ya hubungan, relationship gitu ya, dengan banyak pihak. Dan yang terakhir mereka memiliki jiwa pengorbanan. Baik, mudah-mudahan waktu saya cukup. Nah, kalau enggak ya enggak apa-apa. Tapi mudah-mudahan cukup untuk menyampaikan. Ya, kita coba lihat satu-satu ya. Oke, next. Minta tolong aja deh, biar enak. Nah, baik. Yang pertama tadi
keluarga ini memiliki landasan keimanan yang luar biasa. Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu menempuh keimanannya itu tidak dengan karena dapat warisan keimanan, tapi karena kesungguhan perhatiannya. Nabiullah Ibrahim ini terkenal dengan akalnya yang sangat hebat. Makanya saya sangat menyayangkan kalau ada kemudian katakanlah di kalangan kaum muslimin itu tidak mendayagunakan akal, bahkan mencibir akal gitu. Nabiullah Ibrahim ini adalah orang beriman yang menggunakan akalnya. Kita lihat di dalam Al-Qur'anul Karim, ya, di dalam surat Al-An'am ayat 76 ayat 77 ya, Allah nyatakan. Jadi Nabiullah Ibrahim ini dia melihat bintang. Falamma janna alaihi lailu ra'a kaukaba. Pada saat malam itu tenggelam lalu dia melihat bintang, maka Nabiullah Ibrahim sampai bilang ini, qala hadza rabbi. Ini Tuhanku, kata Nabiullah Ibrahim. Itu perjalanan keimanan Nabiullah Ibrahim itu menggunakan akalnya. Ya. Kemudian ternyata kemudian bintang ini dia tenggelam. Qala la uhibul afilin. Kalau tenggelam begini kayaknya nggak cocok nih. Saya nggak suka sesuatu yang tenggelam. Kemudian falamma ra'al qamara. Kemudian setelah bintang muncul bulan lebih gede. Bazigong. Qala hadza rabbi. Maka kata Nabi Ibrahim, ini dia Tuhanku, dia lebih gede. Bulan lebih gede daripada bintang. Falamma afala qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumidh dhalin. Tapi ternyata si bulan ini tenggelam juga. Hilang juga. Maka kata, waduh, ini kalau begini aku akan sesat nih kalau nggak diberi petunjuk oleh Tuhan. Masih begitu, pagi harinya falamma aru asyamsa, pagi harinya melihat matahari bazigong bagi jikotang qala hadza rabbi. Lalu dia juga mengatakan, jangan-jangan ini matahari lebih gede, gitu kan? Ternyata ya hada akbar, dia lebih besar, katanya begitu. Falamma afalat qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Tapi ketika kemudian tenggelam juga, maka dapatlah hidayah dari Allah. Bukan ini Tuhanku. Kata Nabi Ibrahim, wahai kaumku, aku berlindung dari segala kesirikan yang kalian lakukan. Apa? Nabi Ibrahim menemukan Tuhannya, ya, berdasarkan pengalaman-pengalaman yang menggunakan akalnya itu. Ini luar biasa, ya. Jadi nggak kayak kita gitu ya, jebrol gitu, udah muslim gitu, terus nggak mau belajar lagi gitu. Nah kalau kita sudah muslim ya bukan berarti kemudian harus begitu, tapi harus memperdalami kira-kira apa yang kemudian bisa kita dapatkan gitu ya dari peristiwa ini. Jadi pertama, sebuah keluarga itu harus perhatian dengan keimanan. Nah dalam bulan suci Ramadan ini, mari kita ajak keluarga kita untuk bicara tentang keimanan, bikin kuis lah gitu, atau diajak ngobrol tentang masalah-masalah keimanan gitu ya. Mudah-mudahan mereka menjadi orang-orang beriman bukan hanya karena mereka lahirnya sebagai orang Islam, tapi mereka mendalami keimanan. Gitu ya, itu yang pertama. Ya, yang kedua, next. Yang kedua. Ya, next lagi. Ya, jadi begitu, ya. Saking hebatnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam ini, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu baca di Quran surat Ibrahim, Bapak Ibu akan menemukan satu model tentang pribadi Islam. Jadi kalau saya disebutkan bagaimana seorang Islam yang diharapkan oleh Al-Quran, itu adanya di surat Ibrahim. Yang dikenal dengan model pohon yang baik. Pohon yang baik. Ya, di dalam surat Ibrahim ayat yang ke-23. Ayat yang ke-23, Alam taro 24 ya, ayat 24. Alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasadatin thayyibatin asla tsabit wa faruha fis sama. Jadi saking hebatnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam ini, maka dia dijadikan sebagai model seorang muslim yang baik itu seperti Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dan digambarkan dengan model pohon yang baik. Pohon yang baik. Pohon yang baik itu seperti apa? Ya, pohon yang baik itu kalau versi di sini kasadatin thayyibah asluha sabit, akarnya menghujam ke dalam bumi. Akarnya Bapak Ibu, seperti pohon apa kira-kira? Pohon mangga ya. Pohon mangga itu kan akarnya menghujam ke dalam bumi, bukan pohon
cabe. Yang pohon cabe gampang cabut ya Bapak Ibu sekalian ya. Kalau pohon mangga itu bebas. Nah tapi wafaruha fi sama. Tetapi kalau pohon mangga kan nggak terlalu tinggi ya. Ya tinggi setinggi-tingginya paling satu rumah gitu kan. Tapi ini enggak, ini tingginya wafaruha fi sama. Jadi saya ngebayangin pohonnya ada di Kebun Raya Bogor tuh. Itu sampai tinggi banget. Tahu pohon apa gitu. Wafaruha fi sama gitu. Luar biasa enggak? Pohon ini kokoh sekali. Ya kan? Dan yang paling hebat, pohon ini itu dia punya karakteristik yang luar biasa. Kalau pohon mangga nih, dia ada nggak musim mangga, Bapak Ibu? Ada ya, mangga, duren. Itu kan ada musimnya. Sekarang ini musim duren nih. Ntar lagi nanti nggak musim. Tapi ternyata si pohon ini itu pohon yang aneh. Ini gabungan dari pohon mangga plus mungkin pohon pisang. Pisang kan nggak ada ya, musim buah pisang nggak ada tuh. Pisang tuh selalu. Nah karena di dalam konteks pohon yang baik ini Allah nyatakan tu'ti ukula kulahini bi ini robiha. Si pohon ini bermusim sepanjang musim kayak pohon pisang. Jadi batang akarnya kayak pohon mangga, batangnya mungkin kayak pohon-pohon yang ada di Kebun Raya Bogor yang tinggi-tinggi gitu, dan buahnya kayak pohon pisang. Dia berbuah setiap saat. Mau bulan Ramadan dia berbuah, mau bulan Syawal dia berbuah, mau bulan seterusnya dia berbuah. Jadi ini pohon ajaib memang. Model yang ada di dalam Al-Quran ini yang disebut kasajaratin thayyibah, pohon yang baik. Inilah model seorang muslim dan itu kelihatan pada diri Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Jadi kalau saya tanya, kalau menurut Pak Dedi nih, seorang muslim yang baik seperti apa? Ya kasajaratin thayyibah, seperti pohon yang baik. Pertama, dia punya akar yang menghujam ke dalam bumi. Artinya apa? Artinya dia punya pribadi yang kokoh. Dia nggak mudah disuap, nggak mudah korupsi, nggak mudah. Dia kokoh pribadinya. Aslah sabit, akarnya menghujam ke dalam bumi. Wafaruha fi sama, dan dia mengayomi orang-orang kalau sama dia senang. Misalnya Bapak Ibu senang, kalau dekat dengan Pak Kapus, Pak Untarto kayaknya senang nih. Nah itu artinya wafaruha fi sama, berarti mengayomi. Coba kalau setiap kali datang ke Pak Un dimarahin, datang lagi ke Pak Un di macam-macam gitu, pasti Bapak Ibu nggak senang. Tapi kalau diayomi pasti senang. Saya dulu kalau nonton bola gitu, Pak Un, itu suka tuh bernaung di bawah pohon beringin. Senang tuh saya. Itu nggak ada buahnya tapi itu udah asik gitu. Tapi ternyata yang diharapkan seorang muslim baik bukan hanya itu saja, seperti yang tadi sudah dipraktikkan, menyantuni. Tu'ti ukula kulinahini binarobiya. Si pohon ini ngasih buahnya. Jadi bukan hanya mengayomi tapi memberi manfaat buat sekelilingnya. Dia baik buat anaknya, dia baik buat istrinya, dia baik buat suaminya, dia baik buat keluarganya, dia baik buat masyarakat. Nah ini mestinya muslim yang baik itu seperti pohon yang baik ini, gitu ya. Nah itu yang pertama. Itu karena faktor keimanan yang luar biasa menimbulkan begitu. Next kita lanjutkan. Yang kedua memiliki visi dan misi hidup. Bapak Ibu sekalian, Nabiullah Ibrahim ini sangat luar biasa. Beliau itu sebelumnya tinggal di negeri Syam. Syam itu ibarat kayak di Jakarta lah gitu. Lalu kemudian beliau diminta untuk hijrah kira-kira ke daerah yang mohon maaf lebih sepi ya, mungkin sekarang sudah agak ramai, misalnya Papua gitu. Bagaimana seseorang yang diperintahkan hijrah dari negeri yang begitu makmur, kemudian dia ke negeri yang nggak makmur, lalu dia nggak punya visi, pasti nggak mungkin. Dia datang dari negeri yang luar biasa banyak orang begini, tiba-tiba di tempat yang sepi. Kalau dia nggak punya visi, Nabi Ibrahim itu pasti nggak mau. Tapi dia bawa keluarganya dari tempat yang ramai ke tempat yang sepi. Ini untuk memberi semangat nih buat teman-teman yang mau dibawa ke IKN nih. Dari Jakarta dibawa ke IKN kurang lebih gitu ya. Harus punya visi seperti visinya Nabiullah Ibrahim alaihissalam, gitu ya. Sehingga di sana Nabiullah Ibrahim punya visi yang luar biasa, gitu. Kalau ada Allah insya Allah semuanya mudah gitu ya. Sehingga beliau pun berdoa itu.
Nabiullah Ibrahim itu berdoa. Gitu. Rabbi ja'al hada baladan aminan. Di negeri yang belum ada orangnya itu, namanya dulu Al-Bakkah. Kalau sekarang namanya Makkah, ya. Tempat yang tandus begitu, beliau berdoa, dia punya visi. Ya Allah, jadikanlah negeri ini negeri yang penuh dengan perdamaian, gitu. Baladan aminan. Sebuah negeri yang aminan, gitu. Jadi sudah punya visi bakal di situ akan menjadi negeri yang luar biasa. Dan sekarang Bapak Ibunya saksikan, setiap haji berkumpul 4 juta orang haji termasuk dari Indonesia ke negeri yang dulunya tandus. Bapak Ibu, saya pernah haji tahun 2015 dan begitu saya tiba di sana, tandusnya luar biasa. Subuh itu kayak jam 11 siang di sini. Ya, bagi yang sudah pergi haji ke sana pasti tahu tuh. Nggak enak, nggak apa. Tapi setiap tahun dan sekarang ini bulan Ramadan di sana penuh. Mungkin 6 sampai 8 juta kali pada berkumpul di negeri Mekah. Coba, sebuah negeri yang tandus didoakan oleh Nabi Ibrahim menjadi sebuah negeri yang didatangin dari seluruh penjuru bumi. Saya juga kalau diminta lagi ke sana, dapat kesempatan saya juga mau gitu. Bapak Ibu pasti mau juga. Ya. Pasti mau kan? Kita doakan ya, mudah-mudahan Bapak Ibu semua diberangkatkan pergi haji, ya, insya Allah ya. Insya Allah. Mudah-mudahan dapat Lailatul Qadar bisa pergi haji. Jadi luar biasa ini Nabiullah Ibrahim ini. Ya, next kita lanjutkan. Dan memiliki akidah benar terkait rezeki. Selain bicara tentang tadi tentang negeri yang tadi, beliau juga warzuk ahluhu minas samarat. Beliau yakin bahwa yang memberikan rezeki itu Allah Subhanahu wa taala. Nah, berapa banyak kita yang merasa, waduh, kayaknya kalau kayak gini kita nggak makan nih. Jangan. Rezeki itu dari Allah Subhanahu wa taala. Rezeki itu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus punya keyakinan yang kuat terkait dengan itu. Ya, Nabiullah Ibrahim berdoa. Dan sekarang ya orang-orang Mekah itu kan luar biasa ya. Mereka termasuk orang-orang yang makmur, Bapak Ibu. Ya. Sangat makmur gitu. Itu karena keyakinan rezeki yang luar biasa dari seorang Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Ya. Kemudian next kita lanjutkan lagi. Yang keempat, dia segera bekerja, Bapak Ibu. Segera bekerja. Ya. Di dalam Al-Qur'an Karim Allah sebutkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim wa idz yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail. Maka Nabiullah Ibrahim langsung bekerja dengan meninggikan Ka'bah, meninggikan dasar-dasar Ka'bah bersama dengan Nabiullah Ismail anaknya. Langsung bekerja, udah nggak mikir apa, bekerja apa gitu. Nah, jadi ini yang harus kita lakukan, ya, yang harus kita lakukan. Jadi kita akan menjadi orang-orang yang tadi langsung direalisasikan. Karena bedanya antara mimpi dan cita-cita itu di dalam masalah pekerja. Orang bermimpi, ya dia mimpi aja, dia nggak bekerja. Tapi orang bercita-cita, dia itu setelah bercita-cita punya keinginan, dia lakukan dengan bekerja. Nah, itu yang dikarakterkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ya, bahkan kerja ini itu adalah tanda dari orang yang bersyukur. Ya, kerja ini adalah tanda dari orang yang bersyukur, gitu. Ya, karena Nabi Dawud itu diperintahkan di dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, i'malu ala Dawud syukran. Wahai Nabi Daud itu hendaknya bekerja untuk apa? Untuk bersyukur. Jadi kalau ada orang yang malas, itu tanda dia tidak bersyukur. Dan orang nggak bersyukur, jangan mimpi untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Harus bersyukur, Bapak Ibu. Dan syukur itu ditujukan dengan bekerja. Jadi meskipun Bapak Ibu menjadi orang yang kaya raya dan segala macam, tetap bekerja. Karena itu adalah tanda kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Next kita lanjutkan. Yang kelima, beliau memiliki perhatian kepada kepemimpinan. Ini doanya sangat doanya sangat masyhur nih.
Kita selalu berdoa tuh yang bapak-bapak, Robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kita selalu berdoa agar kita menjadi pemimpinnya kaum orang-orang yang beriman. Karena memang kepemimpinan itu perlu Bapak Ibu. Nah, tanpa kepemimpinan kita bisa kocar-kacir. Kepemimpinan itu perlu. Makanya kita harus fokus atau concern dengan kepemimpinan ini. Anak-anak kita harus kita jadikan mereka menjadi pemimpin-pemimpin besar di masa-masa yang akan datang ya. Di tahun 2045 nanti akan menjadi Indonesia emas. Kita lah ya, anak-anak kita lah harus menjadi pemimpin-pemimpinnya. Gitu ya. Kemudian kita lanjutkan lagi, next. Karena untuk melahirkan kepemimpinan itu, maka kemudian yang dilakukan adalah melakukan kaderisasi. Pak Untarto, ya insya Allah sebentar lagi mungkin Pak Untarto akan pensiun mungkin Pak ya, tahun depan barangkali ya. Tahun ini. Nah pasti Pak Untarto tuh sudah menyiapkan ini nih, di bawahnya itu, di kader nih. Supaya nanti Pusikat Bea Cukai ini tetap sama atau bahkan lebih bagus lagi. Begitu. Ya, begitu. Dan demikian juga Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Beliau mengkader Nabiullah Ismail. Sehingga yang Nabi bukannya Nabiullah Ibrahim tapi juga Nabi Ismail. Bahkan Nabi Ishak juga menjadi Nabi. Itu beliau mengkader ya, mengkader melakukan kaderisasi. Next kita lanjutkan lagi yang nomor 7. Dan beliau memiliki kemampuan yang komunikasi yang excellent. Bapak Ibu ingat nggak pada saat terjadinya peristiwa penyembelihan, ya, penyembelihan. Kan Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu kan diperintahkan untuk menyembelih. Kira-kira nih, kalau misalnya Pak Ribut nih yang diperintahkan pada saat itu, saya khawatir nggak seperti Nabiullah Ibrahim nih. Begitu Pak Ribut dapat perintah, oh perintah dari Tuhan ini, katanya gitu. Terus langsung panggillah salah satu anaknya dari 6 anaknya. Kamu sini, sembelih langsung gitu. Kira-kira nggak terjadi itu peristiwa Idul Adha jadinya. Karena yang disembelih adalah anaknya. Tapi Nabiullah Ibrahim lain ya. Di dalam Al-Qur'an disebutkan begini. Falamma balagha ma'ahu sa'ya. Pada saat si anak ini kemudian beranjak dewasa, kurang lebih begitu. Dan kemudian Nabiullah Ibrahim itu bermimpi. Maka beliau panggil, qala ya bunayya inni ara fil manam. Wahai anakku, aku melihat engkau di dalam mimpiku, ya. Apa? Di dalam mimpinya itu, inni atbauka. Aku itu menyembelih kamu. Jadi ini perintah dari Allah gitu. Tapi nggak langsung nebas lehernya Nabiullah Ismail. Beliau bertanya dulu. Apa kata-katanya itu? Fangdur madataro. Wahai anakku, apa pendapatmu? Coba ditanya dulu. Makanya umat Islam tuh nggak boleh gegabah-gegabah begitu. Tanya dulu anaknya. Tadi malam aku diperintah oleh Allah untuk menyembelih kamu. Gimana pendapat kamu? Nah, karena Nabiullah Ismailnya ternyata adalah orang yang sudah begitu dididik, maka apa kata Nabi Ismail? Qala ya abah, wahai abah, if alma tu'mar, wahai abah, lakukan apa yang diperintahkan. Itu karena sudah dididik juga nih anaknya nih, sangat bagus. Lalu kemudian satajiduni insyaallah minas sabirin. Maka engkau nanti akan melihat aku sebagai orang-orang yang sabar. Tapi perhatiin bagaimana kualitas komunikasi antara Nabiullah Ibrahim alaihissalam dengan anaknya Nabiullah Ismail. Padahal perintah Allah jelas menyembelih, tetapi caranya itu ya itu enggak tiba-tiba langsung ditebas begitu. Sehingga begitu dipelaksanakan, akhirnya Allah ganti dengan gibas ya, dengan domba, kurang lebih begitu. Nah, ini luar biasa. Jadi kemampuan komunikasinya luar biasa. Ini kalau Nabiullah Ibrahim alaihissalam masih hidup pada saat ini, saya ingin ngusulin kepada Pak Un untuk beliau diminta jadi pengajar tentang komunikasi yang hebat gitu. Karena kita harus belajar dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam gitu. Sayangnya beliau udah meninggal ya. Kalau ada itu beliau akan menjadi widaiswara terbaik dalam masalah komunikasi. Kita harus belajar sama Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Gitu Pak Ribut. Ya. Makanya kalau orang Islam nggak bisa berkomunikasi, ini nggak baca Quran berarti. Nggak baca Quran berarti. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, kemampuan berikutnya ya, itu ya next. Itu memiliki kecepatan dalam bertindak. Ya.
Itu. Ketika Nabiullah Ibrahim diperintahkan itqala lahu rabbu aslim, disuruh tunduk, maka qala aslamtu lirabbil alamin. Enggak pakai fa. Enggak ada pakai fa. Fa itu maka gitu. Maka itu ada jeda. Kalau ini enggak, qala langsung tunduk wahai Nabiullah Ibrahim, maka Nabiullah Ibrahim tunduk. Dan ketika tunduk, ya kemudian Allah berikan keberkahan atas ketundukannya itu. Cepat dalam bertindak. Cepat dalam bertindak. Nah, ada nggak yang namanya anaknya diberi nama Ukasyah? Ada nggak di apa namanya di Bapak Ibu sekalian, ada yang punya anak namanya Ukasyah, ada nggak? Nggak ada ya, nggak ada yang diberi nama Ukasyah ya. Kalau ada mau saya kasih ada buku tuh. Ukasyah ini punya kelebihan. Jadi suatu saat begini, pada suatu saat Nabiullah Muhammad SAW itu berada dalam majelis ini, lalu beliau cerita tentang orang yang masuk surga tanpa hisab, artinya tanpa ada pemeriksaan, nggak pakai X-ray, nggak pakai apa gitu. Jadi lewat tuh, nggak ada bea cukainya di situ, lewat tuh, langsung masuk surga aja gitu. Wah itu tiba-tiba Ukasyah langsung angkat tangan gitu. Nah kita kan jarang begitu ya, angkat tangan. Tuh, ya kenapa wahai Ukasyah? Kata Ukasyah, ya Rasul, doakan saya sebagai orang yang masuk seperti itu. Maka kata Rasul, ya Ukasyah, kamu saya doakan menjadi orang yang masuk surga tanpa hisab. Enak kan ya, nggak pakai X-rayan langsung masuk surga. Itu kan luar biasa, cepat sekali. Tiba-tiba ada orang di luar Ukasyah, ya kan? Sahabat Nabi juga, ngacung juga. Tapi setelah Ukasyah, gitu, ya Rasul, tolong saya samain deh sama Ukasyah. Maka kata Rasul bilang begini, ya kamu udah keduluan Ukasyah, gitu. Jadi yang kedua nggak didoain sama Nabi, nggak dapet, karena dia telat beberapa detik, ya, detik atau menit lah kurang lebihnya gitu. Ya. Jadi telat 1 menit aja itu udah kalah dia sama Ukasyah. Ukasyah udah didoain Nabi dan pasti masuk ke dalam surga tanpa hisab. Yang satu karena telat, itu. Nah ini kita harus belajar sama Ukasyah nih. Sama Ukasyah ya. Ukasyah ini sahabat Nabi yang tadi luar biasa. Baik, next kita lanjutkan. Yang ke-9. Nah, memiliki kemampuan timbuk. Ya kita lihat tadi. Bagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika mendirikan Ka'bah nggak sendirian, tetapi mengajak putranya Ismail alaihissalam. Ya, mengajak bareng-bareng begitu ya. Jadi punya timbuk yang luar biasa. Yang luar biasa. Oh ya, dalam masalah komunikasi saya mau bilang juga, memberikan ini kepada Siti Hajar. Siti Hajar ketika ditinggal itu kan kampung tandus tuh, itu orang-orang datang dari berbagai bangsa itu dengan cepat dia langsung belajar bahasa. Namanya Siti Hajar. Ya, ini termasuk yang, jadi bukan hanya Nabiullah Ibrahim, tapi istri beliau Siti Hajar juga ternyata orang yang pandai mengerti bahasa, terus langsung bisa bergaul dengan masyarakat yang datang waktu itu. Baik. Jadi nomor 9, teamwork ya. Next ke-10. Karena waktunya udah tinggal dikit lagi, ya ke-10. Kita mencoba menepati apa yang disampaikan oleh panitia. Memiliki networking yang luas. Nabiullah Ibrahim ini luas. Networkingnya nggak main-main. Kalau saya paling networkingnya sama Pak Un, sama Pak Ribut, ya, sama Pak Arif, sama Pak Ari Casmito gitu. Itu masih sesama manusia kita. Ini networkingnya sampai malaikat. Sampai malaikat ini, ya, gitu. Wa nabihum ang dhaifi Ibrahim. Maka kabarkanlah tentang tamu-tamunya Ibrahim. Tamunya siapa? Malaikat. Nggak tanggung-tanggung, jejaringnya sampai malaikat. Gitu. Kalau kita masih di dunia saja, gitu ya. Jadi perlu memiliki networking luas, gitu ya. Apalagi sesama manusia dengan ya saudara-saudara kita dari itu. Makanya jangan ada itu sekat-sekat antara NU Muhammadiyah, enggak, jangan, tapi harus saling ini. Biarin yang satu puasa sebelumnya, kita puasa berikutnya enggak masalah, ya. Yang penting dijalin hubungan networking yang luas antara sesama kita. Kemudian next selanjutnya yang ke-11. Ya. Itu juga punya networking dengan Nabi Lut yang letaknya jauh, ya. Nabiullah Ibrahim juga punya networking dengan Nabi Lut. Next selanjutnya. Ya. Yang kita tidak bisa pungkiri adalah jiwa pengorbanannya. Pengorbanannya bukan hanya pada saat mengorbankan Nabiullah
Ismail alaihissalam saja, tapi ketika meletakkan Siti Hajar di Bakkah yang tandus, itu adalah pengorbanan sebuah keluarga yang luar biasa. Tapi semuanya Allah abadikan dalam sebuah peristiwa ibadah haji yang selalu diperingati oleh jutaan manusia di atas muka bumi ini. Makanya luar biasa. Baik, masih ada waktu saya rasa sekitar 1 atau 2 menit. Next, lanjut lagi. Lalu apa yang bisa kita untuk meneladani Qaulun Nabi? Maka syaratnya ada 2. Yang pertama, kita mengharapkan Allah SWT dan mengharapkan negeri akhirat. Itu 2 hal itu kita akan bisa meneladani Qaulun Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan next kita lanjutkan. Itu lagi. Nah, kiat meneladaninya, yang pertama tentu tadi masalah keimanan itu, kita nggak bisa membiarkan keimanan kita begitu aja. Maka hadir-hadir di pengajian-pengajian seperti ini, atau di pengajian-pengajian bulanan, atau pengajian-pengajian pekanan, itu perlu supaya dinamis keimanan kita. Karena kalau kita nggak sering hadir di pengajian, itu biasanya jiwanya kering gitu. Itu kita ini. Lalu yang kiat kedua, akrabi Al-Quran dan gali pesan-pesannya. Al-Quran itu jangan hanya dibaca saja meskipun itu berpahala, tapi dipahami maknanya. Oh, ternyata ada begini dalam Al-Quran. Oh, kita diperintahkan begini oleh Al-Quran. Oh, kita begini. Nah, kalau sering begitu, artinya kita akrab tuh dengan Al-Quran. Kiat ketiga, kita harus merenungkan pengalaman hidup kita. Cuma banyak pengalaman yang Allah jadikan itu sebagai tanda-tanda ayat-ayat buat kita. Pengalaman-pengalaman batin kita yang luar biasa, itu banyak sekali. Gitu. Banyak pengalaman yang bisa diceritakan. Coba digali lagi. Sehingga kita bisa bersyukur, oh iya, ternyata benar ya Allah berikan kepada kita banyak kenikmatan. Cuma sering kita lupakan. Padahal kalau nggak diberikan jalan keluar sama Allah, kita sudah seperti apa gitu. Kemudian yang keempat adalah kita harus bersyukur. Kita jangan terobsesi untuk sempurna. Dalam pengertian terobsesi itu hanya sempurna saja baru kita mau melakukan. Tetapi kita hendaknya jangan takut gagal, itu intinya. Tentu sempurna perlu ya, makanya nilai Kementerian Keuangan kan kesempurnaan gitu. Tapi maksudnya jangan terus sempurna itu, kalau nggak sempurna saya nggak mau inilah gitu. Enggak, kerjakan aja sebisanya, lalu nanti diperbaiki lagi. Nah, itulah kesempurnaan. Kalau kurang baik diperbaiki lagi, dan seterusnya. Kemudian yang kelima, kita harus merasakan keistimewaan diri kita. Ingat, kita lahir ke dunia ini itu melalui proses dari sekian banyak ovum, kemudian sperma, itu kita yang terpilih keluar ini. Itu banyak sekali sebenarnya dulu yang berkompetisi dengan kita. Nah, harusnya kita merasa bahwa kita ini bukan biasa-biasa, kita ini istimewa gitu. Kemudian yang keenam, kiatkan Rabbanic Learning Model. Nah, ini nanti harus dijelasin lebih khusus nih, tapi ini lewat aja. Next aja. Kemudian yang ketujuh, tentu kita harus mengenali kepribadian ya. Kita harus tahu tentang kepribadian teman kita, anak kita gitu. Saya punya anak 3, kepribadiannya beda-beda. Anak pertama pertimbangan gitu, rapi kalau kemana-mana gitu ya. Ya udah, berarti kita harus meng-approach-nya dengan cara yang sama. Anak yang kedua itu tenangnya luar biasa gitu, tenang gitu. Tapi dia enggak ini, dia ada kekurangan, ada kelebihan. Anak yang ketiga lain lagi ya. Nah, itu kita harus perhatiin. Terus kiat ke-8, latih kemampuan eksekusi berulang tuh kayak Ukasah tuh. Ya, Ukasah tadi cepat sehingga cepat. Yang ke-9, kita harus memahami karakter dari mitra keluarga kita, anak kita, istri kita, itu kita pahami. Yang ke-10, ya perbanyak silaturahim, terutama di dunia ini ya, di dunia nyata ya. Kalau yang suka di medsos ya bersilaturahim di dunia maya gitu dan sebagainya. Dan yang ke-11, jangan lupa berlatih berkurban. Nah, kalau 11 ini kita lakukan, insya Allah kita bisa mengikuti, menjadi keluarganya seperti keluarganya Nabi Ibrahim alaihissalam gitu ya. Saya rasa waktu saya sudah cukup ya, bahkan lewat ternyata di luar. Baik, kalau begitu saya kembalikan kepada moderator, kalau ada pertanyaan boleh juga ya. Saya cukupkan dulu pemaparannya. Silahkan kalau mau diteruskan.